Pak. Ya, makasih ya. Pak. Aulia terpaksa membuat rencana dadakan. Dengan Kelvin kini menjadi andalan. Kelvin berperan sendirian. Tugasnya membakar dan membuang jenazah korban. Kemudian Aulia melanjutkan perjalanan. Halo, Ma. Kevin, Iya, Ma. kamu berhenti di depan, di pinggir jurang, nanti Mama berhenti agak jauh dari mobil kamu. Terus Kelvin gimana, Ma? Ya udah, kamu berhenti dulu. Terus gimana ini? Dorong mobilnya ke jurang. Iya, bakar. Siram pakai bensin. Apa? Bakar? Buruan, mumpung jalanan masih sepi. Bakar. Cepat, Kevin, bakar. Bodoh. Iya, Ma. Kelvin si penakut tanpa berpikir langsung menurut. Layaknya seorang pengabdi malaikat maut. Mampus kau Edi dan Dana. Tamat riwayatmu. Bakar pun berlanjut. Kelvin tak luput. Tak disangka-sangka, lidah api ikut menyambarnya. Dia nggak paling tahu. Ayo benar. Aulia buru-buru membungkus Kelvin dengan selimut. Cara jitu untuk membuat api tak makin ribut. Aduh, Kevin. Ya udah tahu Kevin, tolong Kevin. Mobil gagal didorong ke jurang. Aulia dan Kelvin kabur tunggang langgang. Lagi kamu, aduh. Ma panas, Ma panas. Hanya butuh waktu 24 jam, polisi mampu mengungkap aksi pembunuhan yang kejam. Setelah polisi temukan segudang petunjuk di mobil yang rongsok menghitam. Ayo, suster. Suster, tolong suster, anak saya, suster. Kulitnya terbakar, suster, tolong suster. Ibu tenang dulu ya. Suster, tolong suster. Panas bau, ibu tenang aja ya. Tapi suster, tolong suster, anak saya, suster. Suster, obatin suster, anak saya, suster. Aulia Kesuma panik melihat Kelvin kesakitan. Ke rumah sakit Pertamina Pusat Jakarta, Kelvin langsung dilarikan. Kelvin mengalami luka bakar derajat 2 dengan 30% luasnya luka meliputi lengan, kaki, dan wajahnya. Lantaran tak kuat menahan sakit selama perawatan, Kelvin pun hilang kesadaran. Tolong suster, cepet tolong suster. Kamu kuat, nah. Itu dalam rangka apa, Pak, untuk kemari? Penyakit apa? Pasien tersebut datang ke kami hari Minggu siang, itu masuk ke UGD dan sekarang masuk ke ruang perawatan khusus unit atau center gitu. Untuk luka yang dibakar apa, Pak? Dia mengalami apa, Pak? Kita belum dapat informasi secara utuh ya luka bakarnya mengenai bagian tubuh mana saja, tapi yang jelas pasien tersebut sekarang menjalani perawatan khusus di center atau unit rumah sakit pusat Pertamina sampai sekarang. Pak, untuk yang mengantarkan pasien ini sampai saat ini masih ada yang menemani apa gimana? Untuk yang mengantarkan sampai saat ini tidak ada di lokasi.
Dan saat ini pasien tersebut dalam pengawasan pihak kepolisian. Jadi di rumah sakit kami pasien tersebut dilakukan pengawalan cukup ketat. Untuk itu pembatasan terhadap pasien yang keluarga yang berkunjung ataupun keluarga yang lain ataupun siapapun yang ingin bertemu dengan kafe itu sangat dibatasi. Aulia Kesuma dibekuk tak berdaya usai terlacak oleh tim buru sergap gabungan Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya. Aulia Kesuma ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal pembunuhan berencana jeratnya. Sementara Kelvin putranya kemudian dirujuk dari Rumah Sakit Pusat Pertamina ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Mereka merencanakan pembunuhan tanggal 22. Pelaksanaan pembunuhan di Lebak Bulus di Jakarta itu tanggal 23 malam hari. Yang terbunuh pertama kali adalah Bapak Edi Chandra Purnama itu tanggal 23. TKP-nya di Lebak Bulus. Ya, saya ulangi, TKP di Lebak Bulus. Tanggal 24 dini hari malamnya itu setengah jam 1, jam 2, jam 3 terus tanggal 24 anaknya Muhammad Adi Pradana dibunuh. Tanggal 25 pagi jam 8 jenazah dibawa menuju ke Sukabumi. Tanggal 25 siang dibakar. Bu Aulia. Selamat siang Bu Aulia. Kami akan melakukan klarifikasi BAP di pengadilan. Kami berjanji akan membantu Ibu semaksimal mungkin. Ibarat nasi sudah menjadi bubur, Aulia terus menangis histeris membayangkan liang kubur. Baru saja Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membacakan putusan. Terdakwa Aulia dan Kelvin dinyatakan terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Edi Chandra Purnama dan Adi Pradana. Aulia dan Kelvin pun dijatuhi hukuman pidana mati yang dinilai setimpal dengan perbuatan mereka yang keji. Sementara dua terdakwa lainnya, pembunuh bayaran Kusmawanto alias Agus dan Muhammad Nur Said alias Sugeng, kemudian dijatuhi hukuman pidana seumur hidup lamanya. Dan tiga pelaku yang ikut membantu, Rodi Syaputra diganjar 14 tahun penjara, istrinya Karsini 10 tahun penjara, serta Supriyanto alias Alpat divonis 12 tahun penjara. Utang tak terkendali, Aulia Kesuma lupa diri, mendiri menyusun sendiri rencana keji. Ketika istri bunuh suami dan anak tiri di balik mobil di Berangus Sapi.